Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan bimbingan tentang bagaimana cara kita membuat surat kuasa. Surat kuasa yang akan kita buat ini adalah surat kuasa khusus. Khususnya apa? Khususnya terkait siapa yang diberikan, yaitu seorang lawyer, seorang advokat, dalam undang-undangnya itu ya, undang-undang advokat. Jadi surat kuasa ini hanya diberikan kepada mereka yang berprofesi sebagai advokat. Khususnya untuk apa? Khusus di sini untuk melakukan tindakan-tindakan terkait perkara, khususnya perkara yang masuk ke dalam pengadilan, atau kita sebut dalam perkara litigasi. Ketika seorang klien datang kepada saudara, maka yang harus pertama saudara lakukan adalah mengikatnya dengan satu pemberian kuasa. Jadi pada dasarnya yang punya persoalan itu kan kita sebut sebagai prinsipal. Nah, prinsipal itu bisa memberikan kuasanya, bisa melakukan tindakan sendiri, di pengadilan menghadiri sendiri, bersidang sendiri, menghadirkan saksi dia sendiri yang menghadirkannya. Namun pada dasarnya orang itu kebanyakan adalah orang yang awam, sehingga untuk melakukan proses beracara. Acara itu apa sih kita sebut hukum acara? Acara ini adalah acara di pengadilan. Nah, untuk melakukannya tentu butuh orang-orang yang punya keahlian. Ketika itulah seorang yang dia ingin mempercayakan kepada seorang yang ahli, yang memang memiliki lisensi, memiliki izin untuk beracara di pengadilan, dalam hal ini adalah seorang advokat, maka ia datang kepada advokat tersebut lalu memberikan kuasanya kepada advokat tersebut. Maka kita cermati surat kuasanya. Di atas akan tertulis ya, seperti di layar saudara, surat kuasa. Menandakan bahwa yang dibuat ini adalah surat kuasa. Lalu yang bertanda tangan di bawah ini, saya beberapa kali itu dikritik sama orang, teman dengar ya. Kenapa orang hukum itu bahasanya kadang tidak sesuai dengan ejaan yang benar? Ada berapa berpandangan kata-kata kok di depannya dah yang atau seperti apa atau seperti apa. Saya bukan orang yang ahli dalam teknis berbahasa begitu, namun dalam praktek hukum hal-hal ini yang banyak dipergunakan sehingga saya akan berkiblat pada praktek hukum. Lebih-lebih mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mengantarkan saudara untuk berpraktek di dunia hukum nantinya. Saudara telah mengambil mata kuliah hukum acara perdata. Di mata kuliah ini saya tidak akan banyak mengulang teorinya, tapi bagaimana penerapannya. Penerapannya di mana? Di dalam dunia hukum. Saya lanjutkan. Tertulis di atas yang bertanda tangan di bawah ini. Maka nanti kita pastikan di bawah ada yang bertanda tangan. Pemberi kuasa bertanda tangan. Tersebut sini adalah orang yang memberikan kuasa. Yang bertanda tangan di bawah ini. Saya. Siapa namanya? Nama orang. Umurnya. Ini menunjukkan kedewasaan. Ya. Ini penting kadang dalam dunia hukum itu kita menyaksikan apakah ia sudah menjadi dewasa. Dewasa ini apa? Hubungannya dengan apakah ia mampu bertindak atas nama pribadinya. Lalu pekerjaan dan alamat. Dalam dunia hukum kita memahami alamat itu begitu penting. Misal dalam gugatan, ketika seorang ingin menggugat orang lain, pada asasnya ya secara umum orang itu digugat di tempat tinggal tergugat. Walaupun nanti ada pengecualian-pengecualian gitu. Misalnya tentang ketika gugatan itu berkaitan dengan benda tidak bergerak seperti tanah misalnya. Maka
gugatannya diajukan bukan di domisili tempat si tergugat, tapi diajukan di lokasi benda tidak bergerak tersebut. Di sini yang kita tunjukkan adalah surat kuasa yang dibuat oleh siapa? Oleh seseorang pribadi. Nanti berbeda ketika yang mengajukannya adalah badan hukum. Memang tertulis di sini bukan nama badan hukumnya, tapi siapa yang berwenang bertindak mewakili satu badan hukum tersebut. Misalnya ketika yayasan, nama ketua yayasannya itu di sini. Nah, lalu di bawah akan ditambah kata-kata dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yayasan X misalnya. Itu dan bla 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 bla. Gitu. Maksudnya sama, intinya orang atau badan hukum itu dengan ini menerangkan memberi kuasa. Pokoknya iya, memberi kuasa kepada siapa? Nah, dalam hal ini lawyer, dua orang ini adalah orang lawyer. Adalah advokat dan penasihat hukum, nama kantornya beralamat. Kenapa alamat kantor ditulis di sini? Sedangkan di sini sudah ada alamat. Nah, nanti akan ditunjukkan apakah sang pemberi kuasa ini memilih alamat korespondensi pengiriman relas misalnya. Kan di pengadilan itu ada panggilan-panggilan. Kita menyebutnya dengan nama relas surat panggilan itu. Apakah diberikan kepada alamat prinsipal ya, yang memberi kuasa ini di pengadilan, orang yang masih berperkara itu disebut prinsipal. Yang ini adalah kuasa. Apakah surat menyurat itu dikirimkan kepada prinsipal atau kepada alamat kuasanya? Lalu di sini kata-kata yang sekiranya hanya simple, tapi ini bermakna penting dan harus ada. Saudara harus memperhatikan mahasiswa sekalian ketika nanti saudara membuat surat kuasa ini jangan sampai tinggal. Kenapa? Karena kata-katanya lah baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Ini kan ada Andi, ada Diana. Kalau dia itu pribadi, saya akan tarik atasnya. Pokoknya di sini, anggaplah di sini Baharudin dan Slamet dan Muhammad Yusuf. Kalau baik bersendiri maupun bersama-sama itu maksudnya apa? Kalau ini, anggaplah namanya Bambang. Lalu memberikan kuasanya kepada Baharudin dan Muhammad Yusuf. Yang diberi kuasa itu adalah dua orang ini. Ketika kata-kata baik bersama-sama maupun sendiri itu tidak muncul di surat kuasa, maka yang disebut sebagai penerima kuasa itu adalah sepaket dua ini. Tidak boleh kurang. Jadi kalau seorang saja datang, Baharudin saja misalnya datang sidang ke pengadilan, menunjukkan surat kuasa ini, sedangkan kata-kata yang namanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri itu tidak dimunculkan, ya, maka Baharudin akan ditolak. Kenapa? Kuasanya ada dua orang, ini dan ini. Namun dengan kata-kata ini, dia merubah makna. Baik bersama-sama, dua-duanya datang, maupun sendiri, salah satunya saja datang, itu telah sah sebagai penerima kuasa dari saja di sini Bambang misalnya. Ya, mudahan dipahami. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, silakan beri komentar di bawah pertanyaan, kita akan diskusikan. Selanjutnya ada kata-kata khusus. Nah, ini kan disebut sebagai surat kuasa khusus. Yang ini penggugatan, yang di bawah itu tergugat. Nanti saya akan tunjukkan bedanya apa sih. Kita mulai dari penggugat dulu. Ketika dia mengajukan gugatan, dia buat surat kuasa khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili penggugat. Jadi dia spesifik, dia sebut penggugat. Mengajukan gugatan. Gugatan apa? Nama gugatannya disebut wan prestasi. Clear. Kalau di sini kuasanya wan prestasi, nanti di gugatan malah perbuatan melawan hukum, nah itu nggak nyambung. Nah, ini harus clear. Apa nama, apa gugatan apa yang dipermasalahkan? Ya, kalau misalnya di pengadilan agama, sama pakai hukum acara perdata, dia akan mengajukan
cerai. Cerainya yang mana? Kan ada talak, ya, ada apa gitu, itu harus spesifik ditulis di surat tersebut. Lalu pengadilannya disebut pengadilan negeri mana, di perkara ini kita untuk pengadilan negeri Surabaya. Kepada siapa perkara itu diajukan? Nah, ini muncul di sini. Siapa, umurnya berapa, pekerjaan, alamat di mana. Kenapa? Karena nanti ketika akan diajukan panggilan pada si tergugat, ya, alamatnya adalah alamat yang tertera di sini. Penting untuk saudara perhatikan, ya, memastikan benar alamat yang sebenar-benarnya, setepat-tepatnya dari si tergugat tersebut. Untuk apa gugatan ini diajukan? Ya, gugatan perempuan prestasi itu. Ya. Setelah itu di-clear, lalu ada apa saja sih kegiatannya? Ya. Apa yang bisa dilakukan dengan dalam rangka mengajukan gugatan ini menghadap persidangan di pengadilan negeri ini Surabaya, ya. Maka di sini jawabannya di Surabaya juga diisi saudara. Lalu apa saja? Ini sebenarnya tinggal kopas saja, ya. Ada format-format ini. Namun ada orang yang apa namanya meniru itu, mengcopy itu dengan ilmu, sehingga dia memahami apa yang dia tiru, apa yang dia jadikan patokan. Namun temukan juga ada orang yang meniru itu asal-asal saja, sehingga dia tidak mengecek lagi satu persatu. Ternyata surat kuasa yang diambil itu surat kuasa pidana, padahal yang diperkarakan ini adalah perkara komprestasi, dan hal ini perkara perdata. Gitu. Terus jadi menghadap siapa, apa yang dilakukan, ya itu kata-katanya, istilah-istilahnya muncul istilah acara perdata. Nah, sampai muncul malah istilah-istilah pidana, misalnya tuntutan. Padahal kan di acara perdata itu yang ada adalah tiga. Lalu sini juga, nah, dari hal yang banyak ini termasuk menerima uang ketika ada pembayaran atau sebagainya. Nah, saya ingin menunjukkan angka yang penting. Di sini biasanya kita akan gunakan ketika kita tidak bisa merinci semua apa yang mungkin akan terjadi di akan datang berkaitan dengan satu perkara, sehingga kita memberi alternatif. Alternatifnya di mana? Di sini. Dapat mengambil, coba perhatikan saudara, dapat mengambil tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa. Nah, inilah jalan keluar yang diberikan. Maka kita ketika menyusun dokumen hukum itu, ada yang kita batasi secara strict, ada yang kita coba memberikan celah-celah yang berguna buat kita sendiri. Jangan-jangan kita perangkap nanti dengan dokumen yang kita buat. Lalu di sini ada batasan ini, kalau ia menyantumkan sampai banding dan kasasi, surat kuasa ini bisa dipergunakan sampai banding dan kasasi. Namun kalau tidak diberikan, maka ia sampailah hanya pada perkara di tingkat pertama di pengadilan negeri. Di sini kan ada kata-kata pengadilan negeri. Lalu di ujung dari surat kuasa itu, saudara mahasiswa sekalian, harap diperhatikan ada dua hak yang bisa dicantumkan dalam surat kuasa. Satu, surat kuasa substitusi. Hak substitusi. Apa itu hak substitusi? Hak untuk dari penerima kuasa itu, para lawyer-lawyer itu. Andai kata ada halangan, kan tadi ada dua lawyer ya. Ini lawyernya ada dua. Andai kata Pak Baharudin dan Pak Yusuf ini tidak bisa menghadiri persidangan misalnya, apa yang harus dia lakukan? Apa yang ia bisa lakukan? Salah satu yang bisa ia lakukan adalah dia menunjuk lawyer yang lain. Jadi dia menerima kuasa, lalu dia limpahkan, substitusikan perkara ini kepada pihak lain. Boleh, boleh. Nah, jadi kepada pihak ketiga. Yang mana? Yang juga seorang lawyer. Karena ini kan surat kuasa ditujukan kepada lawyer. Itu. Jadi hak inilah yang
dituliskan di sini agar ia punya hak untuk mensubstitusikan haknya tadi. Apa? Ketika ia menerima kuasa, ia bisa mengalihkan kembali kuasa yang ia terima tersebut. Lalu di sini ada hak retensi, ada kalanya klien dan ya si pemberi kuasa itu misalnya menjanjikan akan membayar sekian untuk biaya perkara, namun ternyata tidak muncul, tidak apa namanya, tidak tidak selalu hadir, tidak selalu bisa hadir di bisa hadir satu apa namanya penyelesaian yang baik. Anda kalau misalnya klien nggak bayar gitu dari perkara yang ada, nah, si penerima kuasa, si lawyer ini bisa menahan berkas-berkas mungkin yang penting yang dipunyai oleh pihak pemberi kuasa, tapi ditahan oleh si penerima kuasa untuk apa? Agar hak-hak penerima kuasa juga selesai. Lalu di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, si pemberi kuasa memilih domisili hukumnya pada kantor penerima kuasa, sehingga dia tidak lagi memilih alamatnya sendiri, tapi ia memilih alamat korespondensi apapun berkaitan dengan perkara ini pada kantor penerima kuasa. Lalu saudara buat jelas kapan dan di mana surat kuasa ini diberikan. Lalu tanda tangan si pemberi, tanda tangan si penerima. Materai ini dulu 6.000 ya, sekarang harus 10.000, sudah nggak ada lagi. Materainya 6.000 apa 10.000 sekarang ditulis di mana, diberikan di mana, di tempat mana, di tempatnya si pemberi kuasa. Lalu kalau surat kuasanya si tergugat sama formatnya, bedanya di mana? Bedanya di sini saja. Dia pun khususnya untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai tergugat. Ya. Lalu di sini ada kata-kata register perkara. Kok tadi di gugatan yang awal kok nggak ada? Apa di surat kuasa awal nggak ada? Ya karena pada logikanya ketika ia diberi surat kuasa penggugat itu perkara belum didaftarkan, belum diregistrasikan, belum diregister di pengadilan. Setelah dia punya surat kuasa, dia susun gugatannya, dia daftarkan, lalu pengadilan memanggil tergugat, memberitahukan kepada tergugat, baru tergugat itu mendatangi pengacaranya. Saya menunjuk pengacara saja. Ya udah, dia datang ke pengacara. Nah, di sini Andrianto dan Diana Riksa ini. Nah, di situ gugatannya sudah ada register perkara. Itu aja sih makanya. Begitu perbedaannya. Isinya ya tidak beda jauh sama ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, saudara bisa menyusun surat kuasa dengan baik dan benar. Intinya, saudara bisa tiru saja format yang sudah diberikan, lalu pastikan isian-isiannya itu tepat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.